Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Ahad, malam ke-18 Muharram 1442 Hijriah, 5 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-13 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Baik Mas Ari, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1442 Hijriah. Kita masih bisa bersilaturahim kembali dalam ngaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا إلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati Cirebon ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام العالم الفاضل الشيخ سالم بن سمر الحضرمي وشارحه أي شارح هذا الكتاب الشيخ الإمام العالم الفاضل الشيخ أبي عبد المعطي محمد الجاوي atau biasa dikenal dengan Syekh Nawawi Banten. Umayla hadrati jami'i masyayikhi khususan syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Hajj Maimun Zubair, Ki Al-Hajj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun nawaqidul wudu'i. Faslun utawi iki iku fasal nawaqidul wudu'i utawi piro-piro perkara kang membatalkan wudu, merusak wudu. Nawaqidul wudu'i utawi piro-piro perkara kang membatalkan atau kang merusak wudu iku arba'atu asya'a, papat piro-piro perkara. Iku arba'atu asya'a, ana papat piro-piro suwiji-wiji atau papat piro-piro perkara. Kalau pada pertemuan yang lalu pasal tentang syarat berwudu, bahwa syarat ini menentukan sah atau tidaknya berwudu. Review kembali, yang pertama adalah Islam, lalu yang kedua tamyiz, pintar, usia di mana seorang anak kecil bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri, lalu dalam keadaan suci dari haid dan nifas, dan di anggota-anggota wudu tidak ada sesuatu yang menghalangi nyampenya air ke kulit. Lalu di anggota wudu pula tidak ada sesuatu yang bisa merubah keadaan air dari kondisi semula. Selanjutnya syarat wudu, yakni seorang yang berwudu harus tahu, harus paham, harus mengerti bahwa hukum berwudu itu fardu. Dan ia tidak boleh meyakini bahwa satu di antara salah satu fardu-fardu wudu itu merupakan kesunahan. Selanjutnya, yang kedelapan adalah air yang digunakan harus air yang suci dan mensucikan, bukan air mustakmal, apalagi air yang najis atau mutanajis. Khusus untuk syarat wudu yang ke-9 dan ke-10 adalah syarat wudu bagi seorang yang menyandang status daimul hadath. Daimul hadath itu dia selalu berhadath. Contohnya kayak orang yang berpenyakit beser. Jadi dia pipis terus nggak bisa terkontrol keluar air pipisnya. Atau perempuan yang mustahadah. Mustahadah itu lewat dari batas 15 hari. Haid lewat dari 15 hari masih keluar darah, maka dia menyandang status mustahadah. Darahnya dinamakan darah istihadah. Dua contoh kasus itu dimasukkan kategori dua orang yang menyandang status daimul hadath, di mana syarat berwudunya ditambahin, yakni berwudunya harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau dia mau sholat zuhur, ya wudunya itu harus sudah masuk waktu zuhur. Tidak seperti orang normal, misalkan orang normal, orang biasa, wudu jam 11 asal belum batal, maka dia boleh sholat. Dan syarat yang terakhir atau dua syarat yang kedua adalah, syarat khusus ini adalah al-mualah. Al-mualah itu antara fardu wudu yang satu dan fardu wudu yang lain dilakukan secara langsung atau disalurkan secara terus-menerus, tidak ada jeda waktu yang lama.
Lalu pada malam hari ini adalah fasal menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu atau hal-hal yang merusak wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada empat kategori atau empat hal. Al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama iku al-khariju perkara kang metu. Iku al-khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Al-awwalu utawi kang pertama iku al-khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Apa rupane dalan loro? Min qubulin nyatane saking dalan alat kelamin bagian depan, au duburin atau dubur, maluan belakang. Yang pertama, syarat hal yang membatalkan wudhu yang pertama adalah disebabkan karena keluarnya sesuatu. Ada sesuatu yang keluar dari salah satu di antara kemaluan depan atau kemaluan belakang. Salah satu di antara kemaluan depan atau kemaluan belakang. Jadi misalkan dari kemaluan depan mengeluarkan sesuatu. Nanti dijelaskan. Atau misalkan ya, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, atau misalkan dalam kasus orang, na'udzubillah min dzalik, dia kemaluan depannya buntu, lalu dibuatlah saluran, ataupun kemaluan belakangnya buntu, dibuatlah saluran dari perut, karena banyak kasus misalkan adalah beberapa kasus, banyak kasus na'udzubillah min dzalik, seorang bayi yang terlahir tidak memiliki dubur atau duburnya itu buntu, lalu kemudian diambillah tindakan operasi, dibuat bolongan, ya, dibuat bolongan di perut itu untuk saluran BAB-nya dia, untuk saluran BAB-nya dia. Maka bolongan yang ada di perut ataupun saluran yang buatan manusia itu termasuk hukum dubur. Artinya ketika dari lubang itu keluar feses atau dari lubang itu keluar air seni, maka hal tersebut membatalkan wudhu. Lah, yang membatalkan wudhu itu apakah harus sesuatu yang nyata, sesuatu yang kelihatan ada bendanya? Ternyata di sini dijelaskan rihun, sesuatu yang keluar itu rihun, nyatane angin, maksudnya ya kentut. Rihun nyatane angin, au ghairuhu atawa liyane angin.
Ini berdasarkan hadis dari riwayat Abu Hurairah bahwa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadath faqala asa'un aw duratun. Sahabat Abu Hurairah pernah ditanya tentang apa yang membatalkan wudu. Lalu jawab beliau, faqala fasa'un aw durat. Fasa itu menurut Kamus Al-Misbah, rihun yakhruju bi ghairi sautin yusma'. Jadi angin yang keluar dari dubur yang tidak ada suara, tidak ada suara yang terdengar. Tiba-tiba orang full bual aja, baunya saja yang ada, suaranya nggak ada. Nah, itu namanya fasa. Nah, kalau durot, jadi dalam bahasa Arab ada penggolongan atau pembedaan nama antara kentut yang tiba-tiba hanya keluar aromanya saja dengan yang ada suaranya. Kalau yang ada suaranya namanya durot, pakai tok, durot. Tapi kalau yang tidak ada suaranya, tiba-tiba baunya saja, itu namanya fasa. Jadi baik yang keluar itu berupa angin kentut ataupun yang lain. Ai sawa'un kana atau ghairu tawaliyane angin illal maniya, kecuali air mani. Nah, di sini dijelaskan sawa'un kanal khariju 'ainan aw rihan qahiran aw najsan. Baik sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang itu berupa angin. Tadi kalau dari belakang kentut, atau bisa juga mungkin barangkali ada seorang yang dari kemaluan depannya keluar angin, itu laki-laki atau perempuan, jadi kentutnya dari depan. Nah, itu batal tentunya. Aurihan, ya, baik berbentuk benda, ain, ada benda nyatanya, benda yang kelihatan, ataupun berupa angin. Tahiran aw najsan, baik yang keluarnya itu suci ataupun najis. Jadi misalkan ada orang, anak kecil lah, ada orang lah, misalkan nelen uang koin, ya, nelen uang koin atau nelan batu ataupun gundu. Lalu suatu saat itu dengan cara apa tiba-tiba keluar dari kemaluan belakang tanpa ada penyertanya, tiba-tiba yang keluar gundu masih utuh atau uang koin masih utuh. Nah, uang koin ataupun gundu ini kan hakikatnya suci, hanya kena najis, suci tapi ya hukumnya suci si gundu itu atau uang koin keluar, tiba-tiba keluar. Maka dengan keluarnya gundu yang tertelan, awalnya tertelan, ataupun uang koin yang tadinya tertelan itu dengan sendirinya itu membatalkan wudu. Jafan auratban, baik dalam keadaan kering, lembab ataupun basah sama saja. Mu'tadan, baik yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa, yang normal, feses ataupun air seni, au nadiron, atau sesuatu yang jarang. Contohnya di sini kadamin. Bagaimana misalkan darah, contoh darah. Ada orang keluar pipisnya darah, bukan air seni yang keluar, tapi darah, itu membatalkan. Orang BAB keluarnya darah, ya maka membatalkan.
kadudatin akhrajat roksaha. Kadamin infasola aula. Ya tadi yang misalkan infasola aula, baik si benda tadi kemudian lepas, maksudnya jatuh ataupun tidak. Ini sedikit terada jorok, tapi memang harus dijelaskan. Contohnya di sini kadudatin akhrajat roksaha wa in roja'at. Contoh kayak, mohon maaf, orang yang misalkan dia cacingan, ya cacingan, ya, entah bagaimana cacingnya, bukan cacing kremi lagi, misalkan cacing yang besar, cacing pita, lalu keluar nongol separuh atau nongol sedikit kepalanya, keluar dari dubur kepalanya. Setelah nongol, masuk lagi ke dalam, masuk lagi lewat dubur itu, nggak jadi keluar. Jadi infasola aula, si benda yang keluar tadi baik akhirnya kemudian jatuh, ya lepas, ataupun tidak. Artinya kayak tadi contohnya, cacing yang sempat nongol kepalanya lalu masuk lagi. Atau dalam kasus wa idza alqat almar'atu juz'a waladin. Wa idza alqat almar'atu juz'a waladin fa innahu yang taqidul wudu. Ketika ada seorang perempuan misalkan melahirkan otomatis keluar sesuatu dari mana? Dari kemaluannya. Tapi wa idza alqat almar'atu, ketika seorang perempuan dia melahirkan tapi baru separuh anggota tubuh. Alhamdulillah, misalkan keluar kakinya dulu separuh. Nah, kakinya dulu separuh, batal wudunya. Tapi wa amma law alqat waladan taman bila balalin fala yantaqitul wudu. Jadi ada sedikit hukum aneh nih, sedikit rada aneh. Ketika ada seorang perempuan dia melahirkan bayi sempurna, tapi bersamaan dengan melahirkannya tanpa ada penyerta darah, tanpa ada penyerta air ketuban, pokoknya kering. Kalau tiba-tiba keluar langsung bayinya utuh, misalkan. Kalau yang taqidul wudu, maka hal itu tidak batal wudunya. Wa in wajabal ghusl, meski mandinya tetap wajib. Jadi mandinya tetap wajib, wudunya nggak batal. Wudunya buat apa? Tetap wajib mandi, mau sholat juga nggak bisa sholat. Wudunya itu sebagai cukup untuk kesunahan mandi. Jadi ketika dari kasus ada seorang perempuan ngelahirin bayi nggak ada penyertanya. Penyerta itu maksudnya kering, langsung anak utuh, nggak ada air ketuban, nggak ada darah, nggak ada apa-apa, anaknya itu utuh misalkan, contoh. Nah itu wudunya tidak batal, tapi tetap wajib mandi. Wudunya tidak batal, tapi tetap wajib mandi. Baik. Au ghairuhu atau waliyane angin. Illal maniya, kecuali air mani. Orang ejakulasi, ini contohnya, ada orang ejakulasi, keluar sperma. Fala naqdo illal maniya al mujibalil ghusli. Jadi fala naqdo tidak rusak wudunya, tidak batal wudunya. Contohnya apa? Ka'an amna bi mujarradi nadharihi wa huwa ta'ammala bi ru'yatil 'ain. Contohnya misalkan ada seseorang itu laki-laki ataupun perempuan,
dia berhayal. Habis wudhu dia berhayal. Dia berhayal, dan dalam hayalannya itu akhirnya menyebabkan dia akhirnya klimaks dan ejakulasi, keluar spermanya. Sama kayak tadi, sama kayak perempuan yang lahir nggak ada penyerta, ini kering. Artinya apa? Sama dalam hal wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal, tapi tetap wajib mandi. Wudhunya tidak batal, tapi tetap wajib mandi. Jadi seorang mengeluarkan sperma itu tidak menyebabkan batalnya wudhu. Tentu kalau tidak disertai dengan apa-apa, yang misalkan tidak ada persentuhan kulit laki-laki perempuan, kemudian juga tangan si orang ini tidak memegang kemaluannya, maka wudhunya nggak batal. Wudhunya nggak batal, tapi tetap wajib. Adzani utai kang kaping loro iku zawalul aqli, iku ilange akal. Adzani utai kang kaping loro iku zawalul aqli, ilange akal. Yang kedua, yang menyebabkan batalnya berwudu, wudu itu batal adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Akal hilang, tidak sadar. Disebabkan karena apa? Binaumin kelawan sebab turu au ghairihi atau waliyane turu. At-tani utai kang kaping loro iku zawalul aqli, ku ilange akal. Binaumin kelawan sebab turu au ghairihi atau waliyane turu. Au ghairihi atau waliyane turu. Illa nauma qa'idin, illa nauma qa'idin, angin turune wong kang lungguh. Illa nauma qa'idin, angin turune wong kang lungguh. Mumakkinin kang netepaken. Illa nauma qa'idin, angin turune wong kang lungguh. Mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing panggonan lungguhe si wong. Maq'adahu ing panggonan lungguhe, maq'adahu ing panggonan lungguhe si qa'id mau wong mau minal ardi saking bumi. Maq'adahu ada yang mengartikan angkatnya. Illa nauma qa'idin, angin turune wong kang lungguh, mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing bokonge si wong minal ardi saking bumi. Jadi yang kedua yang menyebabkan batalnya berwudu adalah hilangnya akal. Akal tidak sadar, tidak berfungsi, baik disebabkan karena tidur, bukan ngantuk, tidur. Sebab ada perbedaan antara ngantuk dengan tidur. Kalau ngantuk itu tidak batal wudu. Batasannya apa? Batasannya adalah kalau orang atau kita misalkan sadar dengan tidak sadar, tapi masih bisa mendengar suara orang-orang di sekeliling kita, masih mendengar suara orang-orang di sekeliling kita, meskipun kita tidak paham omongannya, itu masih kategori ngantuk. Masih kategori ngantuk di mana belum sampai membatalkan wudu. Tapi kalau sudah meskipun sebentar, udah nggak dengar, apalagi tahap sudah nggak dengar suara-suara di sekeliling kita, ya, suara-suara orang-orang ngobrol di sekeliling kita, itu namanya sudah tidur. Tapi selama masih dengar, meskipun hampir kayak si akal itu sudah tidak berfungsi, nah itu kalau masih mendengar suara-suara orang-orang di sekeliling kita, meskipun obrolannya itu tidak paham, itu masih kategori ngantuk. Nah, yang menyebabkan batalnya wudu itu tidur. Tidak berfungsinya akal sebab tidur. Tidur au ghairihi, atau selain tidur. Apa selain tidur itu? Seperti kajununin, gila. Ya, kajununin seperti gila. Kemudian
epilepsi, ya, penyakit epilepsinya kumat, atau di sini disebabkan karena hilangnya akal itu min ghairi junun aw dhihabihi hayaan aw khaufan aw sakar, atau hilangnya akal, tidak berfungsinya akal disebabkan karena hilangnya akal disebabkan karena saking malu, saking merasa malunya, bukan main malu sampai nggak tahu dia sampai melayang-layang, ya, orang misalkan dipermalukan ataupun dia memang dalam kondisi terkondisikan malu, saking malunya sampai hilang kesadaran, ya, hilang kesadaran, atau takut, orang saking takut luar biasa takut sehingga akhirnya akalnya hilang, itu juga bisa membatalkan. Atau karena mabuk. Ini beberapa hal, beberapa contoh tidak berfungsinya akal disebabkan karena tidur, kemudian gila, penyakit epilepsinya kumat, ataupun karena mabuk. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adahu minal ardi, tidurnya orang duduk yang menetapkan pantatnya ke tempat duduk. Kayak saya misalkan begini, ya, ini qa'idin mumakkinin maq'adahu, dengan syarat tidak bersandar. Ini jangan sampai salah pengertian, sebab ketika orang tidur duduk tapi posisi bersandar, ya, bersandar, batasannya apa? Batasannya adalah kalau kita bersandar pada sesuatu yang diumpamakan sesuatu yang kita sandari itu nggak ada, kita terjengkang, maka batal wudunya. Tapi kalau ada orang misalkan duduk begini, ada sedikit nyandar di sini, sedikit nyandar di tembok, andaikan temboknya itu rubuh, andaikan saja temboknya rubuh, kita nggak terjerembab, masih tetap dalam posisi duduk bersila, maka itu tidak batal wudunya. Jadi intinya posisi duduk, lalu si pantat tuh benar-benar rapat, netep ke tempat duduk, baik di atas tanah ataupun di kayak saya di kursi misalkan seperti ini, di mana tidak ada kemungkinan keluar angin. Nah, di mana tidak ada kemungkinan keluar angin, dan dengan syarat lagi tidak bersandar yang sekiranya tempat sandaran itu andaikan tidak ada, tidak terjerangkan. Kalau dia bersandar dan sandarannya itu dihilangkan, diambil, maka dia terjerangkan, berarti sama dengan dia itu tidur terlentang. Artinya apa? Wudunya batal. Jadi bahwa saya simpulkan untuk pertemuan malam hari ini, hal-hal yang membatalkan wudu yang ada 4, yang 2 adanya sesuatu yang keluar dari kemaluan, baik depan ataupun belakang, dan yang kedua tidak berfungsinya akal, hilangnya akal, baik sebab karena tidur ataupun yang lainnya. Tidur itu pun dengan catatan bukan tidur yang orang duduk. Kalau tidur orang duduk dan posisi menetapkan pantatnya ke tempat duduk, maka tidak membatalkan wudu. Dan dengan catatan tadi, duduknya tidak bersandar, yang sekiranya sandarannya itu dihilangkan, dia tidak terjerembab. Nah, kalau dia bersandar tapi sandarannya tidak sandaran yang, kalau dia dihilangkan tempat sandarannya dia terjerembab, tidak terjerembab, maka itu tidak membatalkan. Itu kira-kira Mas Ari, enggak, barangkali ada yang mau tanya, satu ataupun 2 pertanyaan sebelum saya tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.
Bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Jadi itu aja Mas Ari, barangkali itu ditampung aja Mas Ari, mangga nanti besok kita lanjutkan kembali. Oh iya boleh, ditampung nanti di grup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.